Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa gan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, yaitu man huwa kata orang Arab, King of the King kata orang Inggris, siapa dia kata orang Indonesia, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaatnya kelak di hari akhir. Allahumma Amin. Kita kuliah di IAIN Kediri tidak membaca Quran rugi. Kita IPK 4 tidak membaca Quran rugi. Fikih, seorang cendekiawan tidak pernah membaca Quran rugi. Iman, penjual pulsa yang sukses di sini tidak pernah membaca Quran rugi. Faisal yang memiliki suara bagus tapi tidak pernah membaca Al-Quran rugi dunia akhirat. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul akhirah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena apa? Dia kelak bisa menolong atau mensyafaati di hari akhir kepada orang yang mempelajari dan menaatinya. Hadis riwayat Muslim. Kalau Mas Faisal Mujib tidak pernah membaca Quran, seringnya melihat K-pop, apakah bisa K-pop mensyafaati Anda? Tentu tidak. Mas Vicky sering melihat One Piece, apakah One Piece bisa mensyafaati di hari akhir? Tentu tidak. Yang bisa ialah bacaan Al-Quran. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah. Ada sahabat yang sering gemar sekali membaca Al-Quran. Beliau sering membaca Al-Quran. Jadi, tetapi ada seorang wanita musyrik yang tidak menyukai sahabat tersebut membaca Al-Quran. Dan akhirnya wanita tersebut membuatlah manisan yang diberi racun. Jadi manisannya diberi racun dan dikasihkan kepada sahabat yang sering membaca Al-Quran tersebut. Dan akhirnya diberikanlah manisan tersebut kepada sahabat tersebut. Dan akhirnya sahabat tersebut ingin pergi ke sebuah kota dan dia membawanya. Dan di tengah perjalanan, di tengah gurun pasir, dia bertemu dengan 2 pemuda. Dan akhirnya sahabat tersebut menawarinya, apakah kamu ingin manisan tersebut? Dan apa kata pemuda tersebut? Saya mau. Dan akhirnya dimakanlah manisan tersebut dari seorang wanita musyrik tadi. Dan setelah dia makan 1 lahap, 2 lahap, sampai akhir lahap, akhirnya kedua pemuda tersebut meninggoy atau meninggal. Dan berita tersebut tersebar ke kota Madinah sampai ke telinga Rasulullah. Akhirnya sahabat tersebut dipanggil oleh Rasulullah dan ditanyai, kamu mendapat makanan ini dari mana? Dan sahabat tersebut menjawab,
saya mendapat dari wanita, dan akhirnya wanita tersebut dipanggil oleh Rasulullah, dan terkejutnya wanita tersebut melihat ternyata yang meninggal adalah anaknya sendiri. Dan bisa kita simpulkan bahwasanya membaca Al-Quran bisa membuat kita terselamatkan dari maut yang akan datang. Contohnya cerita tersebut tadi. Keutamaan membaca Al-Quran yang pertama adalah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas kita membaca Al-Quran pasti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda mengenai pahala yang diperoleh dari kegiatan membaca Al-Quran. Ya, ini Allah berfirman, barang siapa menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran sehingga lupa untuk berdoa dan memohon kepadaku, aku memberinya pahala yang lebih utama daripada pahala orang-orang yang bersyukur. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, jelas bahwa membaca Al-Quran merupakan ibadah wajib dan sangat disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu utamanya. Dan selanjutnya adalah diselamatkan saat hari penghisapan akhir. Rasulullah pernah bersabda, ada 3 orang pada hari kiamat berada di atas bukit pasir dari kasturi hitam tanpa disentuh ketakutan dan tidak dikenal penghisapan hingga perhisapan kepada semua manusia selesai. Pertama, orang yang membaca Al-Quran karena mengharapkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, orang yang mengimami sekelompok orang dengan membacanya dan mereka ridho kepadanya. Bersabdakan sabda Rasulullah SAW tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang yang selalu membaca Al-Quran dengan mengharapkan ridho Allah, maka kelak saat hari kiamat akan selamat dari hari penghisapan. 3. Keutamaannya menjadi keluarga dari kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berkata, ahli Quran adalah keluarga dari kepercayaan Allah. Dalam sabdanya tersebut, seorang ahli Quran atau seorang yang selalu membaca Al-Quran akan menjadi orang keistimewaan sekaligus kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjadi obat terbaik saat sakit. Membaca kitab suci Al-Quran membuat perasaan hati dan pikiran kita menjadi tentram. Mengapa? Karena ayat-ayat tersebut mengandung kenikmatan dan keindahan yang dapat dirasakan oleh ahli Quran. 5. Rumah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumah yang kita tinggali apabila sering kita baca ayat suci Al-Quran tentu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dijauhkan dari syaitan. Dijauhkan oleh syaitan. Selanjutnya, senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-8, membuat hati menjadi tenang. Makanya itu kalau Mas Faisal Mujib K-pop nggak ada di Indonesia, nggak dapat tiket K-pop di Indonesia,
jangan ngersulo. Kalaupun ngersulo baca Al-Quran. Kesembilan, dikabulkan doa kita. Jadi doa kita akan cepat terijabah kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Sekian dakwah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian-kalian. Amin, amin, amin. Dan saya sendiri, soalnya saya sendiri juga merasa masih kurang, sama lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.